masa kepemimpinannya itu adalah masa kepemimpinan yang terburuk di dinasti Habsburg di Spanyol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Soma Adi Wijaya. Welcome back to my channel. Dan hari ini saya akan bahas mengenai Raja Charles II of Spain atau Charles II of Spain, yang memang dia adalah hasil keturunan dari perkawinan sedarah. Nah, kalau kalian penasaran, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Langsung saja ke videonya. Raja Charles II of Spain atau Raja Carlos II of Spain itu adalah salah satu raja yang memang dikatakan menjadi raja yang termenyedihkan di dunia. Karena apa? Karena dia adalah keturunan dari raja dari dinasti Habsburg yang memang dia tidak memiliki keturunan dan banyak sekali kekurangan fisik dan banyak sekali juga gangguan genetis yang memang menyebabkan dia itu meninggal di usia muda dan tidak punya keturunan, sehingga dia tidak bisa mewariskan tatahnya ke keturunan selanjutnya. Nah, sebelum saya melanjutkan menceritakan mengenai Raja Charles II of Spain ini, saya akan menceritakan mengenai dinasti Habsburg, di mana dinasti Habsburg ini adalah asal muasal dari Raja Charles II of Spain dilahirkan. Dinasti Habsburg adalah salah satu dinasti yang memang pada saat itu menduduki kejayaannya dan merupakan salah satu dinasti yang sangat mentereng di zaman Kekaisaran Romawi Suci dan juga Kekaisaran Spanyol, karena dia banyak sekali wilayah kekuasaannya dan juga merupakan salah satu dinasti yang sangat berpengaruh di masanya. Nah, kekuasaannya itu di abad 15 sampai abad ke-20. Kata Habsburg sendiri merupakan sebuah kata yang memang berasal dari kastil yang memang didirikan pada 1020 oleh Warner. Nah, karena memang dinasti Habsburg ini kan kekuasaannya itu sangat luas, ada di Austria, ada di Swiss, ada di Spanyol, ada di Inggris, ada di Jerman. Jadinya gitu di beberapa negara itu memiliki sejarah-sejarah sendiri. Nah, kekuasaan dinasti Habsburg di Spanyol itu diawali oleh Raja Philip I. Nah, Raja Philip I ini menikahi seorang putri yang bernama Joanna, yang memang dia hasil keturunan dari Raja Ferdinand dari Aragon dan juga Raja Elizabeth dari Kastilia. Nah, dari situ Raja Philip mendapat keturunan, yaitu Raja Charles I, yang memang merupakan raja pertama dari dinasti Habsburg yang ada di Spanyol. Nah, dari hasil keturunan dari Raja Philip I dan Joanna tersebut, itu muncullah raja-raja baru, yaitu seperti Raja Charles I, kemudian Raja Philip II, dan kekuasaan tertinggi atau kejayaannya dinasti Habsburg di Spanyol itu dipegang ketika kekuasaan Raja Charles I dan Raja Philip II. Nah, Raja Charles sendiri itu memegang kekuasaan di tahun 1516 sampai 1555. Sedangkan Raja Philip II memimpin atau memiliki kekuasaan menjadi raja itu di tahun 1556 sampai 1598. Nah, dari kekuasaan kedua raja tersebut, kenapa kok dibilang sangat-sangat puncak kejayaannya? Karena pada saat dipimpin oleh Raja Charles Charles I, kemudian Raja Philip II, itu dinasti Habsburg itu bisa memperluas wilayahnya hingga sampai wilayah Pasifik, yaitu di sekitar Indonesia seperti Filipina, kemudian Maluku, Sulawesi. Dan dari kekuasaan yang meluas itulah yang memang bisa memperluas wilayah kejayaan mereka gitu. Maka dari itu, dari pimpinan kedua raja tersebut itu disebut sebagai kejayaannya dinasti Habsburg di Spanyol, yaitu Raja Charles I dan Raja Philip II. Kemunculan dari dinasti Habsburg di Spanyol ini karena ada pengaruh dari Raja Philip sendiri gitu, dimana Raja Philip ini mendirikan dinasti Habsburg di Spanyol. Kemudian dia berusaha untuk melakukan pengamanan dinasti gitu dengan cara memberikan suatu kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan di mana dia berusaha mengamankan dinasti Habsburg ini di Spanyol untuk selalu diduduki oleh keluarga dari Habsburg sendiri gitu.
Sehingga di awal Raja Philip mendirikan dinasti Habsburg di Spanyol ini, dia membuat peraturan bahwa keluarga dari keluarga Habsburg itu juga harus menikah dengan keluarga Habsburg. Itu berarti bahwa dia mengesahkan adanya pernikahan sedarah di kerajaannya sendiri. Karena ketika itu Raja Philip percaya bahwa perkawinan yang memang dihubungkan dengan unsur politik suatu kerajaan itu akan dapat memunculkan seorang raja yang memang berkualitas tinggi gitu. Jadinya makanya dari kerajaan dari dinasti Habsburg itu tidak ada yang menikah dengan campuran darah lain gitu selain dari Habsburg itu sendiri gitu. Jadi dari keturunan Raja Philip ke bawahnya itu mereka ada yang menikah dengan pamannya, paman menikah dengan sepupunya, kemudian sepupu dengan sepupu gitu. Jadi hal ini yang menyebabkan beberapa anggotanya itu memiliki Habsburg jawline dan juga beberapa kelainan dan penyakit-penyakit genetis yang memang diturunkan dari pernikahan sedarahnya gitu. Nah, dari keturunan-keturunan yang memang menikah sedarah tersebut gitu, dari paman dengan sepupu, sepupu dengan sepupu, itu turun kemudian di keturunan yang keenam itu muncullah si Raja Charles II of Spain atau Carlos II of Spain ini. Saya sebut Charles II of Spain aja ya. Kita langsung menuju ke Raja Charles II of Spain. Raja Charles II of Spain ini lahir di tanggal 16 November 1661. Jadi dia itu adalah keturunan dari perkawinan sedarah antara paman dengan sepupu. Jadi ayahnya yaitu Raja Philip IV of Spain itu menikah dengan Putri Mariana yang notabene adalah ponakannya dari Raja Philip IV sendiri. Nah, dari situ otomatis Raja Charles II ini memiliki nenek yang notabene adalah bibinya sendiri. Nah, dari perkawinan tersebut lahirlah Raja Charles II yang memang pada saat itu Raja Philip sangat membangga-banggakan dia, sampai konon katanya Raja Philip IV of Spain ini menyewa seorang seniman lukisan yang memang menggambarkan Raja Charles II of Spain ini itu perkasa, kemudian dia aktif, kemudian dia tangkas, dia menaiki kuda. Padahal kalau dilihat dari kenyataan atau sejarahnya, itu ternyata kondisi tersebut bertolak belakang dengan keadaan Raja Charles II of Spain sebenarnya. Raja Charles II of Spain itu bisa berbicara ketika dia berusia 4 tahun, dan secara fisik dia memiliki banyak sekali kekurangan. Yang pertama, tubuhnya itu pendek dibandingkan dengan keturunan-keturunan dinasti Habsburg yang ada di Spanyol lainnya. Kemudian, dia memiliki lidah yang besar dan panjang gitu, sehingga dia ketika ngomong dia itu selalu meneteskan air liur. Kemudian dia memiliki rahang yang memang berbeda dengan rahang-rahang yang lain yang lebih cenderung sempit, sehingga dia sangat kesulitan untuk berbicara ketika di usia kecil. Dan kemudian Raja Charles ini memiliki keterbatasan, bahkan dia tidak bisa berjalan sampai umur 8 tahun. Nah, di 8 tahun itu dia bisa berjalan walaupun memang tidak senormal orang biasanya. Karena banyaknya kekurangan atau penyakit yang ada pada Raja Charles tersebut, banyak sekali anggota kerajaan dari dinasti Habsburg tersebut menyimpulkan bahwa ini adalah akibat dari perkawinan sedarah. Selain itu, Raja Charles II of Spain ini memiliki banyak sekali kekurangannya atau banyak sekali penyakitnya, yaitu salah satunya yaitu penyakit usus yang dia tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Kemudian ada juga penyakit yang memang dia kadang-kadang tidak bisa berjalan gitu layaknya orang pada biasanya, karena banyaknya kekurangan atau gangguan genetis yang memang diderita oleh Raja Charles tersebut. Maka dari kerajaan untuk pertama kalinya di masa pemimpinan Raja Charles II of Spain itu menyewa sebuah perdana menteri untuk membantu kepemimpinan dari Raja Charles sendiri, karena memang Raja Charles ini dia tidak bisa berkoordinasi dengan baik, tidak bisa menyampaikan omongan dengan baik, dan tidak bisa menerima apa informasi dengan baik pula gitu, sehingga memang Raja Charles ini memang ya seperti itu. Nah, dilihat dari fisik
Jika orang melihat seorang raja itu pasti dia akan perkasa, tampan, gagah gitu ya. Nah, itu berbeda jauh dengan Raja Charles yang memang dia lemah dan kebanyakan hidupnya itu tinggal di kamar dan memang berbaring karena memang keterbatasan fisik, kemudian intelektual, kemudian banyaknya sekali gangguan-gangguan genetis yang memang ada pada dia. Itu menyebabkan masa kepemimpinannya itu adalah masa kepemimpinan yang terburuk di dinasti Habsburg di Spanyol. Dan Raja Charles ini menikah di umur 18 tahun dan 29 tahun. Di umur 18 tahun dia menikah dengan keponakannya sendiri yang namanya Mary Louise. Jadi Mary Louise ini memang pernikahannya itu sepertinya disetting oleh keluarga-keluarga kerajaan yang memang menceritakan bahwa Charles ini memang mencintai si Mary Louise ini. Nah, karena memang ada cerita tersebut, maka si Raja Charles II Auspin dengan Mary Louise ini menikah. Tetapi di sini ada kekhawatiran Mary Louise. Karena apa? Karena memang fisik dari Raja Charles II Auspin ini sangat lemah gitu dan sering banget sakit-sakitan. Pernikahannya Raja Charles II Auspin dengan Mary Louise ini itu diharapkan mereka bisa menghasilkan keturunan secepatnya gitu. Dan ternyata sampai di tahun 1689 si Mary Louise ini meninggal tanpa memberikan keturunan Raja Charles seorang anak gitu. Nah, seminggu setelah Mary Louise meninggal, itu penasehat kerajaan kemudian Perdana Menteri itu memutuskan untuk menikahkan lagi Raja Charles II Auspin dengan wanita yang memang sudah terbukti kesuburannya karena dia pernah melahirkan 23 anak, yaitu bernama Mariana dari Neuburg. Jadi Mariana ini adalah seorang wanita yang memang dia sudah menghasilkan atau melahirkan 23 anak di kerajaannya. Tetapi memang kondisinya itu Raja Charles ini memang tidak memungkinkan. Memang kondisinya sakit-sakitan dan memang disinyalir bahwa Raja Charles ini adalah steril, dalam kata lain itu mandul. Jadi dia tidak bisa mewarisi keturunan Mariana juga. Di umur 30 Raja Charles ini semakin lemah. Tubuhnya itu sudah seperti orang tua di mana dia tidak bisa menopang tubuhnya sendiri, Kemudian dia cenderung cuma bisa tidur saja di tempat tidur. Kemudian dia untuk berbicara pun dia sangat membutuhkan energi besar untuk berbicara gitu, sehingga kemampuan komunikasinya itu juga menurun. Dan juga dia sering berhalusinasi, di mana dia sudah halusinasi itu sering muncul dan juga dia sering kejang-kejang. Menjelang ajalnya dia terjadi demam yang sangat tinggi, kemudian dia mengalami kejang-kejang, kemudian dia juga tidak sadarkan diri dan koma, sehingga di usia ke-39 Raja Charles II Auspin ini meninggal dunia. Nah, karena Raja Charles meninggal dunia tanpa ada keturunan untuk melanjutkan tatahnya gitu, maka ya pada saat itu pasca kematian Raja Charles itu banyak terjadi perang untuk merebutkan kekuasaan dari Spanyol ini. Dan perang pun terjadi selama 12 tahun. Dan di tahun ke-12 setelah itu Raja Philip kelima dari Bourbon, dia yang menang terhadap kekuasaan Spanyol pada saat itu. Kekuasaannya, nah dari cerita tersebut maka bisa disimpulkan bahwa runtuhnya dinasti Habsburg ini hanya berkuasa dari tahun 1516 sampai 1700. Dari kisah Raja Charles ini kita mempelajari bahwa memang keturunan atau pernikahan sedarah itu memang dilarang, baik dilarang sosial maupun dilarang oleh agama gitu ya. Nah, karena memang penting untuk mempelajari hal ini, di mana ini sangat erat kaitannya dengan ilmu genetika. Dalam ilmu genetika, seseorang itu memiliki 23 pasang kromosom, di mana satu dari ayah kemudian satu dari ibu.
Dan keduanya dari ayah dan ibu ini memiliki sifat yang dimana sifat yang dominan atau yang kuat, dan juga yang kedua yaitu sifat yang lemah atau resesif. Nah, sifat yang memang keduanya ini itu bisa bergabung dan juga bisa hanya resesif atau dominan saja yang memang terekspresi. Pada dasarnya banyak sekali kelainan genetis yang memang berasal dari ekspresi dari suatu gen resesif yang berlebihan, sehingga kelainan-kelainan genetik ini akan banyak muncul ketika seseorang dari ayah dan ibu ini memiliki sifat resesif yang sama. Dan kenapa kok bisa perkawinan darah ini itu bisa menimbulkan kelainan genetis? Kalian bayangkan gitu, jika kalian dengan keluarga kalian itu pasti ada kemiripan. Nah, adanya kemiripan atau sifat yang sama, otomatis sifat dominan suatu sifat di individu dan satu darah dengan orang lain yang sedarah juga itu juga akan memiliki kecenderungan sama. Jadi satu keluarga nih, ada ayah dan ibu, mereka itu memiliki mereka sedarah, otomatis mereka memiliki sifat resesif dan dominan yang sama. Nah, ketika sifat resesif ayah atau ayah dan ibu dari sedarah tersebut itu dikawinkan atau dikawinkan, maka 100% sifat resesif itu akan muncul. Nah, jika banyak sifat resesif yang muncul, maka banyak juga kelainan genetis yang memang akan terekspresi atau akan muncul seperti itu. Nah, oleh karena itu makanya jadi Raja Charles ini dia banyak sekali kelainan genetis yang memang mempengaruhi kondisi tubuhnya bahkan sampai dia meninggal. Nah, segitu dulu video dari saya, mudah-mudahan dapat informasi yang lebih dari channel saya, dan saya juga minta kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan channel saya. Dan juga jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa diaktifin lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video dari saya. Kurang lebihnya minta maaf dan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.